Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين إني ذاهب إلى رب الشيخين أما بعد Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita curahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang membina semesta ini, yang membina akal ini, yang membina hati ini, yang membina jiwa ini. Sekalipun hidup kita penuh dengan dosa, Allah senantiasa menyediakan ampunannya. Pada kesempatan ini kita curahkan akal dan pikiran kita agar kecerdasan kita beriman kepada iman, berkiblat kepada hidayah dan berjuang atas nama agama Allah dengan caranya Allah dan hanya diperuntukkan pada Allah. Hadirin rahimakumullah. Kita urut sebentar karena kita mendapatkan rahmat yang agung, yaitu Al-Quran. Kita urut pemahaman kita supaya keyakinan kita sempurna dengan jalan memahami rahasia-rahasia ilmunya Allah. Dalam Al-Quran Allah menyatakan wa idza sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Hadirin rahimakumullah. Setelah Allah menyempurnakan kejadian yang berawal dari nutfah satu titik menjadi janin. Setelah sempurna, fa idza sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi. Maka di dalam kesempurnaan jasmani itu Allah meniupkan ruhnya, ruh ciptaannya, ruh yang berasal dari sisinya, ruh yang tidak berproses di dalam kejadian bayi tersebut, ruh yang tidak berproses dengan nafsu manusia, ruh yang tidak berproses dengan tahapan-tahapan yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Dengan ruh itu waj'ala sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dengan peniupan roh Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan afidah, hati nurani. Hati yang paling kecil, hati yang afidah itu adalah sensor untuk menangkap hidayah Allah. Ada qalbun, ada afidah. Qalbun itu wujudnya kepala, afidah itu seperti otak yang sanggup menangkap sinyal hidayahnya Allah. Kira-kira begitu, kira-kira. Nah,
Maksudnya apa? Tadi kan dikatakan sudah sempurna baru ditiupkan ruh. Maka dengan ruh itu Allah menciptakan pendengaran dan penglihatan dan afidah. 3 serangkai ini adalah untuk mendengarkan hidayahnya Allah, untuk melihat kebenaran Allah, dan untuk mendapatkan signal dari Allah. Jadi Allah menyatakan kalau manusia ini tidak memiliki hati, maka bukan matamu yang buta tapi hatimu. Dan Allah dalam Al-Quran seringkali menyampaikan kalau orang-orang yang tuli terhadap kebenaran adalah mereka tuli di dunia dan lebih-lebih kelak di akhirat. Dan orang-orang bilang nanti di akhirat banyak yang berteriak-teriak, loh kenapa saya buta? Kenapa saya buta? Padahal saya di dunia bisa melihat. Karena matanya tidak digunakan untuk memandang kebenaran, matanya tidak digunakan untuk melihat kalam Allah. Karena pendengarannya juga tidak digunakan untuk mendengarkan kemuliaan Allah. Berarti ketika manusia hidup di dunia ini yang disebut dengan fitrah, yang dimaksud dengan seimbang fungsinya, yang fitrah itu adalah manusia yang tetap bisa berorientasi semata-mata hidup ini untuk Allah. Pendengarannya bisa mendengarkan kebenaran dari Allah, penglihatannya bisa melihat kebenaran dari Allah. Maka selama 3 fungsi dan hati, afidah atau fuad yang bisa digunakan untuk menangkap sinyal Allah, selama 3 potensi ini tetap bisa eksis dalam kehidupan dunia, maka dia adalah hamba yang fitrah, maka dia adalah hamba yang suci, maka dia adalah hamba yang senantiasa dalam pemeliharaan Allah. Tetapi ketika manusia diturunkan ke muka bumi ini, apa yang terjadi? Jadi ketika manusia ini bisa mempertahankan fitrahnya, mata untuk memandang kalam kebenaran, bisa mendengarkan telinga untuk mendengarkan kalam, dan bisa menggunakan fuad, yaitu hati nurani untuk menangkap sinyalnya Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itulah sebaik-baik penciptaan. Namun tatkala sudah diturunkan, dilahirkan, ketika sudah dewasa, selama fitrah dia, selama dia belum balik, ahsani taqwim, maka dia sudah sebaik-baik penciptaan. Tapi ketika akalnya sempurna, ketika nafsunya terumbar, ketika hidupnya menjadi liar, summa radadnahu asfala safilin, maka dia hidup dalam serendah-rendahnya kedudukan. Maka tatkala seorang hamba tidak sanggup lagi menggunakan matanya untuk memandang kebenaran, menggunakan telinganya untuk mendengarkan kalam, dan tidak bisa menggunakan fuadnya untuk menangkap petunjuknya Allah, maka dia hidup dalam asfala safilin. Maka dia duduk dalam serendah-rendahnya kedudukan, dia hidup dalam sehina-hinanya martabat, sehina-hinanya status. Hadirin rahimakumullah. Nah, begitu pula dengan keadaan fitrah bumi ini. Bumi ini sebelum kedatangan manusia sebaik-baik kedudukan, tapi setelah manusia mengolahnya dengan hawa nafsu, menjadi berantakan. Datangnya seorang nabi menjadi keberkahan seimbang sempurna dengan kedatangan seorang nabi yang semula rusak, bukan diperbaiki dalam keadaan apa adanya, tapi didatangkan suplai kebaikan dari langit. Kalau kita misalkan logika sederhananya begini, kalau kita tahu sebuah TV rusak, maka memperbaiki TV itu dengan keadaan kalau umurnya 10 tahun, ya keadaan onderdil 10 tahun itu yang diperbaiki. Tetapi kehadiran seorang Rasul, kehadiran seorang Nabi bukan memperbaiki keadaan apa adanya, tetapi memberkahi sehingga semua kebaikan
variabel perbaikannya itu suplai dari langit, namanya keberkahan. Jadi semuanya diperbaharui, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Ini keberkahan seorang nabi. Hadirin rahimakumullah, dengan kehadiran seorang nabi semuanya diperbaiki. Namun kehidupan ini berangsur-angsur menjauh dari zaman nabi, maka orang semakin pandai menggunakan matanya untuk dunia, semakin canggih menggunakan matanya mengumbar nafsu, semakin pintar menggunakan matanya menjauhi keimanan. Manusia semakin sering mendengarkan kehinaan dan menjauhi kemuliaan, manusia semakin jauh daripada mendengarkan kebenaran, lebih suka mendengarkan kesenangan. Hati manusia mengeras membatu, fuad tidak lagi sanggup menangkap hidayahnya Allah, tapi nafsu selalu membara menangkap sinyal-sinyal kesenangan duniawi. Terus menerus, semakin tahun tambah tahun manusia secara universal menjauhi fitrah, menjauhi kemuliaan, menjauhi kehendak Allah, menjauhi petunjuk Allah, menjauhi kalam Allah untuk mendapatkan dunia dan menuju kiamat. Ini urutannya. Berarti tambah tahun semakin jauhlah kebenaran itu. Mungkin secara statistik banyak orang belajar agama, tapi secara hakikat manusia itu hanya memburu kesenangan di dunia saja. Hadirin rahimakumullah, maka pada satu fase yang disebut dengan era 4.0, manusia dikuasai oleh industri digital, semuanya pakai baju digital, pakai kacamata digital, tidur digital, manusia semuanya diprogram. Masuk rumah digital, pintunya dibuka dengan digital, kalau terlambat pulang nggak bisa buka pintunya, dia harus pulang dengan berlari, kalau tidak rumahnya nggak bisa buka lagi. Semua kehidupan manusia diatur secara digital. Sehingga martabat manusia, hati nurani manusia, manusia semakin tidak berdaya dengan ciptaannya sendiri. Manusia tidak lagi memiliki pilihan yang lebih baik daripada kehidupan ini, kecuali yang telah diprogramkan sendiri. Jadi manusia memprogram dirinya sendiri dan harus taat hingga hatinya jauh sekali dari petunjuk Allah. Manusia dipanikkan, disibukkan, dikontrol oleh ciptaannya sendiri. Inilah pada satu masa manusia banyak yang berteriak-teriak, terasing dari dirinya sendiri. Banyak manusia mengalami kegilaan dengan perbuatannya sendiri. Manusia sudah tidak lagi berperasaan, bahkan pada satu titik manusia sudah menjadi budak daripada ciptaannya sendiri. Hadirin rahimakumullah, disitulah kematian semesta, kematian daripada membaca kalam, kematian daripada kehidupan hati, kematian daripada indahnya iman. Pada saat itulah manusia benar-benar dalam keguncangan, kerusakan, bahkan manusia akan mempermainkan agamanya Allah. Karena manusia sudah tidak memahami lagi apa itu hidayah, apa itu tenang, apa itu khusyuk. Tidak lagi faham karena semua telah terukur dengan programnya sendiri. Nah, itulah pati, itulah kematian. Ini adalah zaman yang sangat realistis, dan zaman itu bukan zaman anak kita, itu zaman kita. Nah, disinilah saya katakan tadi ada rahmat yang agung yang diturunkan oleh Allah kepada diri kita, kepada keluarga besar kita, yaitu kita dianugerahkan amanah yang disebut dengan nguripi pati. Nguri pati atau ngurip ati.
Jadi nguripi pati yang mati-mati itu kita hidupkan dengan kalamullah, dengan zikrullah. Atau kita nguripi hati ini kita hidupkan, atau kita menghias nanti nguripati, kita nanti hidup memikirkan pati, bukan mendapatkan kesenangan. Jadi ada 3 makna dalam kalimat itu, nguripati, atau ngurip ati. Jadi amanah kita nanti menghidupkan kematian hati, kematian otak, kematian rasa, kematian kebahagiaan, kegelapan akal, kegelapan dunia. Maka kita diberi oleh Allah tugas. Di sini tugasnya otomatis kita tidak boleh merupakan bagian dari era 4.0, yaitu era digital itu. Secara pribadi kita dengan Allah tidak boleh berhidup dengan pola semacam itu. Ini harus diwaspadai. Makanya nanti di umur tertentu secara berangsur-angsur kita harus menghilangkan ketergantungan selain kepada Allah. Kita menghilangkan seluruh harapan kepada selain Allah. Sampai benar-benar kita tidak lagi merasa sedih di muka bumi ini. Karena kita memang sudah terbebas daripada harapan dan ketergantungan kepada selain Allah. Kita sudah menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan tanpa apapun. Sugih tanpa bondo, sugih tanpa dunya. Ini adalah sugih tanpa dunya itu adalah sebuah kekuatan fitrah yang menjawab kerusakan zaman pada masa itu, pada masa ini. Nah, mulai hari ini insyaallah kita akan ada satu majelis zikrullah, majelis kalamullah, yang disebut majelis atau zikir ini disebut zikir nguripati. Ya tidak, sebenarnya sudah kita amalkan, tetapi ini resmi diturunkan seperti ibarat orang soft openingnya sudah dikenalkan sudah lama, tetapi resmi SK itu turun insya Allah. Untuk ngaji nanti malam kita sudah mulai zikir nguripati. Jadi zikir ini tadi itu visinya adalah menghidupkan kematian hati, kematian akal, kematian jiwa, kematian pendengaran, kematian penglihatan, kematian hati. Lalu kita kembalikan kepada kalamullah, kita kembalikan kepada mahabbatullah, cinta kepada Allah. Bagaimana zikir nguripati itu? Zikir nguripati itu adalah zikir yang melibatkan seluruh alam semesta. Zikir yang melibatkan rahmat Allah. Zikir yang menyatukan semua fitrahnya Allah. Kita kembalikan semuanya kepada fitrahnya Allah. Ya, saya katakan tadi zikir ini SK-nya saja turun, tapi pengamalannya nanti harus lebih serius dan formal. Yaitu zikir iftitah, Al-Fatihah 7, Al-Ikhlas 3, ayat kursi 3. Yang berikutnya langsung surat Muhammad. Yang berikutnya dilanjutkan dengan surat Al-Fatah. Yang berikutnya lalu inni dzahibun ila rabbis syayahdin. Inilah muripatinya. Itu majelis yang harus berputar, semuanya megang Al-Quran. Semuanya yang belum bisa membaca Al-Quran harus belajar membaca Al-Quran. Semuanya yang belum bisa membaca Al-Quran tetap mengikuti dengan prinsip bertaubat kepada Allah kalau belum bisa membaca Al-Quran. Tetap mengikuti majelis itu dengan perasaan malu dan bertaubat kepada Allah karena belum bisa membaca Al-Quran sampai seusia ini. Caranya bagaimana? Membaca Latinnya tetapi mengikuti majelis secara umum. Maka majelis ini
benar-benar nguripi mati. Kalau bagian daripada tujuan utama menjaga jarak tipu daya dengan dunia, jangan sampai waktu majelis ini ada HP hidup. Ingat-ingat ini. Kalau nggak mau, nggak boleh ikut. Kalau nggak mau matikan HP, nggak boleh ikut majelis ini. Karena ini bagian daripada majelis. Off. Bukan tanpa data. Off. Karena ini merupakan bagian transisi menuju kematian kita. Kalau nggak ada majelis ini, kita sulit mati, sulit menjaga jarak, kita akan terperosok dalam tipu daya makarnya iblis, fitnah zaman. Ingat-ingat, 1 jam atau berapa menit majelis ini off HP. Tidak ada mati data. Kalau masih keberatan, silakan, kita nggak pernah memaksa ikut majelis ini. Saya sendirian pun tidak ada masalah. Karena majelis ini adalah masa transisi, masa perlindungan kita dari fitnah zaman secara makro. Kalau kita nggak punya benteng mulai hari ini, kita hancur. Bagian daripada kehancuran, bagian dari fitnah, bagian daripada perusak zaman ini sendiri. Perusak keturunan kita sendiri. Karena kita memberi contoh yang buruk daripada fitnah zaman ini. Kalau ini tidak kita tegakkan dari awal, kita akan hancur selamanya. Kita sudah nggak ada lagi visi yang bisa kita sampaikan kepada anak keturunan kita. Jadi sampai nanti ada suara HP tingtung atau tidut dalam majelis itu, saya harap keluar. Karena itu menghina majelis ini. Benar-benar menghina majelis ini. Pastikan mati, bukan di silent. Kalau masih punya tanggungan, jangan ikut daripada merusak, karena kita maaf rahasianya. Kita benar-benar tumpuan masa depan anak-anak kita. Siapa yang menyelamatkan anak-anak kita? Karena kesucian kita akan menjaga anak-anak kita dari gangguan kejiwaan akibat 4.0. Makanya nanti malam tak ingatkan, yang mau ikut silakan, yang keberatan matikan HP-nya silakan. Jangan sampai ada waktu itu ya ada yang berbunyi. Karena getarannya merusak, karena ini adalah memperbaiki akibat rusaknya getaran gelombang elektromagnetik daripada alat-alat informasi. Jadi kita berzikir itu untuk memperbaiki otak kita yang semula hanya fokus kepada dunia maya, kita benar-benar akan masuk kepada rana dzahibun ila rabbi sayahdin. Saya nggak main-main perkara ini karena ini amanat yang sangat berat. Saya katakan dari ini rahmat yang agung. Bahkan kita juga tidak perlu pakai sound system. Kita benar-benar dalam keheningan, hanyut dalam bahtera ma'rifatullah. Ini perkara penting, ini adalah visi yang sesungguhnya yang dibawa oleh Al-Hijrah untuk memperbaiki zaman ini. Jadi bagaimana ya kalau yang di luar kota, tidak pakai HP, jamnya saja harus ngikutin. Dengan syarat-syarat yang sama, waktunya saja, karena wilayah ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Wilayah ini benar-benar di dalam tempat dan waktu yang Allah kehendaki, dimanapun sama. Maka nggak perlu pakai perantara teknologi apapun. Yang penting jamnya bareng. Mana ukurannya? Sini. Yang pakai ukuran adalah jam sini. Kalau sini jam 7 lebih 15 menit, nanti di sana 7.15, bukan jam 7, mereka jam 7 juga, bukan.
Hadirin rahimakumullah, maka nanti di dalam majelis inilah letak perbaikan. Siapapun yang masuk majelis ini akan diperbaiki oleh Allah, dan siapapun yang di dalam majelis ini akan memperbaiki zaman ini yang seperti biasa kita akan berdoa dan memperbaiki kekuatan risalahnya Allah kita tegakkan di muka bumi ini dengan cara-cara kelembutan dan kearifan. Dalam bahasa kasarnya kita bodoh, ya kita bodoh, tapi kebodohan kita tidak pernah menghentikan kita untuk berbuat baik, untuk berdakwah. Kita miskin, ya kemiskinan kita tidak membuat kita menjadi orang yang geger dan bakhil. Karena itu hadirin rahimakumullah, kita sambut perjuangan ini dengan sukacita, karena ini adalah saat yang Allah kehendaki dan pasti menjadi saat yang terbaik bagi kita dan seluruh keturunan kita dan seluruh umat manusia. Untuk awalnya majelis ini selalu bersamaan dengan taklim hari Selasa dan selalu ba'da Isya. Ba'da Isya kita langsung membaca itu. Apakah majelis ini boleh sendiri-sendiri? Boleh. Dengan etika yang sama, dengan hajat yang sama. Namanya zikir atau majelis muribati. Kita menebar cahaya dalam kegelapan dunia ini. Mudah-mudahan saya pribadi diberi kekuatan keikhlasan, kesabaran, kesungguhan di dalam mengemban amanah ini. Jujur saya tidak mampu, tidak sanggup, kecuali dengan pertolongan Allah dan dukungan semua keluarga besar Al-Hijrah. Saatnya kita mulai mengikis kecintaan kita kepada gadget, kepada internet, kepada dunia maya. Saatnya kita kurangi. Kita lebih fokus kepada Allah yang maha meneliti kita, yang maha memandang kita, yang maha mencintai kita. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.